Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Karunia Pardana dari kelas 12 IPS 1 absen 13 akan menjelaskan tentang keruntuhan Uni Soviet atau USSR. Sebelumnya saya akan mengenalkan negara Uni Soviet ini terlebih dahulu. Uni Soviet merupakan salah satu negara adikuasa pemenang Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1947 sampai 1991, Uni Soviet menjadi pusat dari aliansi negara komunis blok timur selama Perang Dingin. Lalu, Uni Soviet ini berkuasa selama 69 tahun sebelum runtuh pada tanggal 26 Desember 1991. Jadi, Uni Soviet ini dia berkuasa dari tahun 1922 ya. Sejak saat itu memulai Perang Dingin dengan Amerika untuk memperebutkan kekuasaan politik. Lalu langsung saya akan jelaskan faktor-faktor runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama adalah nasionalisme rakyat yang rendah. Uni Soviet ini terdiri dari 15 negara yang digabung menjadi satu oleh Pakta Warsawa. Karena luasnya wilayah Uni Soviet ini menyebabkan Uni Soviet memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Namun, karena keragaman budaya inilah justru yang menyebabkan negara Uni Soviet tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Beberapa negara bagian yang tidak suka dengan kinerja pemerintahan pusat Uni Soviet melakukan gerakan sporadis yang menyerang pemerintah pusat. Hal ini yang menyebabkan internal negara Uni Soviet mulai goyah. Karena sejatinya Pakta Warsawa ini seperti dipaksakan, jadi pasti ada orang-orang dari negara Pakta Warsawa tersebut yang tidak setuju dengan pemerintahan komunis Uni Soviet. Lalu yang kedua, pemerintahan yang totaliter. Rakyat Uni Soviet harus hidup dengan bergantung kepada negara. Dengan pemerintahan yang totaliter membuat rakyat tidak dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas. Segala bentuk kebebasan berpendapat akan dikekang oleh pemerintah. Karena pemerintahan yang totaliter inilah kemudian timbul konflik terjadi di Uni Soviet. Ya, ini bisa dilihat dari sistem politik Uni Soviet itu sendiri, yaitu sosialis yang semua unsur pemerintahannya itu bersifat terpimpin atau diatur negara dan pimpinan negara tersebut. Jadi rakyat tidak ada hak untuk menyampaikan pendapatnya atau bekerja sendiri, semua harus mengikuti aturan pemerintah. Lalu kebijakan Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev adalah presiden terakhir Uni Soviet. Karena melihat keadaan Uni Soviet yang sudah tertinggal jauh oleh Amerika, dia membuat 3 kebijakan yang pada akhirnya membuat Uni Soviet ini hancur atau runtuh, lalu berganti menjadi Rusia sampai sekarang. Yang pertama adalah glasnost, diartikan sebagai keterbukaan. Glasnost adalah kebijakan yang dilakukan selama masa pemerintahan Mikhail Gorbachev pada pertengahan tahun 1980. Kebijakan ini meliputi keterbukaan dalam semua bidang di institusi pemerintahan Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Pada masa itu, keterbukaan ini dianggap memberikan dampak dengan perkembangan masyarakat Uni Soviet. Tapi akibatnya media mulai mengekspos masalah-masalah ekonomi serta politik yang selama ditutupi oleh pemerintahan komunis. Maksudnya keterbukaan ini adalah keterbukaan informasi kepada dunia-dunia luar atau media-media luar. Lalu larangan pers di Uni Soviet juga dilepas oleh Gorbachev. Jadi pada akhirnya rahasia-rahasia komunis yang selalu disimpan rapat oleh Uni Soviet dibuka oleh media. Lalu yang kedua ada perestroika. Perestroika ini ditujukan untuk reformasi politik dan ekonomi yang dimulai pada Juni 1987. Perestroika berarti restrukturasi, merujuk pada restrukturasi ekonomi Soviet. Salah satu kebijakan yang dilakukan dalam perestroika adalah memisahkan Rusia dari kebijakan Marxisme dan Leninisme di masa lalu. Kebijakan perestroika ini adalah mengubah struktur pemerintahan Uni Soviet dari yang totaliter menjadi liberal seperti Amerika. Jadi mulai demi sedikit meninggalkan sistem politik Uni Soviet yang aslinya.
Lalu yang terakhir ada demokratisasi, adalah menanamkan nilai-nilai demokrasi yang ada di dalamnya. Demokratisasi menanamkan bahwa pemerintahan harus berdasarkan rakyat atau demokratis. Dari sini sudah jelas bahwa Mikhail Gorbachev mengubah inti dari negara Uni Soviet itu sendiri, yaitu pemerintahannya yang dari sosialis mulai menjadi demokrasi dan menghilangkan unsur-unsur kepemimpinan terpimpin tersebut. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.